Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis bersama lagi, melanjutkan pelajaran rutin kita di hari Selasa, yakni belajar ilmu fikih dengan membaca kitab Al-Fiqh wal Muyassar. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di Kitabul Haji, dan di pertemuan yang terakhir kita sudah menyelesaikan bab tata cara haji dan umrah. Berarti sudah selesai tata cara haji dan umrah. Kemudian di petang hari ini kita masuk di bab baru, yakni Al-Babul Khamis, bab yang kelima dalam Kitabul Haji, yakni dengan judul Fil Amakini allati tushra'u ziyaratuha fil Madinati. Yakni bab yang kelima tentang tempat-tempat yang disyariatkan menziarahinya, mengunjunginya. Ya, makna ziarah itu mengunjungi. Tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi fil Madinah, di kota Madinah. Ya. Tapi sebelumnya, karena kemarin ada pertanyaan, ini baru saya cari. Ya, sebelum kita baca di bab yang kelima ini, ada beberapa pertanyaan terkait dengan haji. Yang pertama pertanyaannya, ya semoga saya tidak salah tangkap pertanyaannya, tidak salah tangkap, salah paham. Karena kadang memahaminya yang membaca pertanyaan dengan yang bertanya kadang lain yang dimaksudkan. Yang pertama, yakni apa makna sebenarnya dari ibadah haji dalam Islam? Apa makna sebenarnya? Makna haji, ya sebagaimana telah kita bacakan dulu di awal-awal pertemuan. Haji yakni sebuah ibadah dengan menunaikan manasiknya, ritual-ritualnya, dengan cara yang khusus, di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dalam rangka beribadah karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan ibadah haji ini ya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ibadah, sebuah ibadah. Jadi jangan nanti ada orang yang berpendapat apa daripada uang dihamburkan untuk melaksanakan haji, mending uangnya digunakan untuk apa? Memberantas kemiskinan di Indonesia atau membayar hutang Indonesia yang begitu banyaknya. Jangan saya punya pikiran seperti itu ya. Ya. Karena ibadah haji sebuah ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah yang sifatnya maliyah dan badaniyah. Ibadah yang sifatnya dengan harta dan badan. Ya harus dengan pengorbanan, ya, pengorbanan. Ya. Ya, ini yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan haji yang benar? Melakukan cara haji yang benar ya sebagaimana yang telah kita sampaikan dulu. Tata caranya, apa rukun-rukun haji, apa kewajiban-kewajibannya, apa sunnah-sunnah yang hendaknya dia kerjakan. Demikian juga apa larangan-larangan yang harus dia tinggalkan. Kalau semuanya itu terpenuhi, maka apa? Hajinya benar. Hajinya benar. Maksudnya benar apa? Ya berarti hajinya makbul, diterima. Ya, diterima. Bukan sekedar lakop mendapatkan julukan Pak Haji ya. Kalau sekarang dapat julukan Pak Haji itu tidak harus ke haji ke Mekah sana ya. Cukup pakai pakaian Pak Haji putih saja, pakai sarung itu nanti sudah dipanggil Pak Haji gitu. Tapi bukan sekedar itu ya. Bukan sekedar itu. Tapi apa? Benar-benar haji yang benar yang diterima ya yang sesuai dengan syariat, yang terpenuhi rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa perbedaan antara haji dan umrah? Wah, ini sangat banyak perbedaannya. Dari tata caranya berbeda. Haji lebih banyak. Rukunnya ada 4, umrah rukunnya 3. Ya. Kemudian dari sisi hukumnya, haji hukumnya wajib. Adapun umrah hukumnya diperselisihkan di kalangan para ulama, apakah wajib atau sunnah. Ya. Kalau haji sepakat para ulama wajib hukumnya, wajib sekali dalam seumur hidupnya. Adapun umrah diperselisihkan. Ada yang berpendapat wajib seumur hidupnya 1 kali, ada yang berpendapat sunnah. Ya. Iya, dan perbedaan yang lainnya, Yang jelas nampak yakni dari sisi tata caranya. Haji hanya bisa dikerjakan di Dzulhijjah itu mulai ritualnya Dzulhijjah. Adapun umrah kapanpun bisa, ya kapanpun bisa. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mendapatkan manfaat dari haji? Bagaimana cara mendapatkan manfaat dari haji? Manfaat dari haji itu apa? Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali apa? Surga. Bagaimana cara mendapatkan surga? Ya berarti harus menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu yang bagaimana? Melaksanakan haji dengan cara yang disyariatkan, yang diajarkan, yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kelima, apa hukumnya melakukan haji dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat? Wah, ini yang berat. Apa hukumnya melakukan haji dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat? Tergantung di mana dia tidak sesuai syariatnya.
Kalau tidak sesuai syariatnya di rukunnya, ya bisa tidak sah hajinya. Ya. Atau di tempatnya, di waktunya. Misalnya dia kerjakan haji di Pakistan misalnya, nggak sah hajinya. Nggak ada haji kecuali di Baitullah. Atau di luar bulan Dzulhijjah, dia mulai ritual sendiri dengan Arafah dan seterusnya, ya tidak sah. Berbeda kalau tidak sesuai dengan syariatnya, dia sekedar apa? Misalnya dia menabrak larangannya atau meninggalkan kewajibannya dengan tanpa sengaja misalnya ataupun sengaja, maka apa? Ya tidak sampai membatalkan. Tidak sampai membatalkan, tapi wajib bagi dia apa? Iya, membayar dam atau menyembelih hadi tadi, hewan hadi. Iya. Tapi kalau penyelisihannya dia terus tidak mau Arafah, tidak mau wukuf di Arafah, tak saya di hotel saja. Ya tidak sah hajinya karena apa? Wukuf di Arafah ini termasuk rukun haji. Namanya rukun harus dikerjakan. Iya. Iya, makanya dilihat di mana letak dia apa tidak sesuai dengan syariatnya itu di mana. Baru bisa dihukum. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ya, bisa apa dimaklumi dengan jawabannya yang singkat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di bab yang baru tadi, yakni tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah. Ya, di kota Madinah. Haji itu dikerjakan di mana? Di Mekah dan sekitarnya. Ya, di Mekah dan sekitarnya. Adapun ini karena kita negeri Indonesia sekalian ketika bepergian jauh safar ke negeri yang jauh, nah, mumpung dekat dengan Madinah, nah, ini ada tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi. Ziarah ini maksudnya dikunjungi ya, bukan ziarah itu identik dengan kuburan, bukan ya. Tapi ziarah itu mengunjungi. Ya. Wa fihi, dan di dalam bab ini iddatu masail, ada beberapa permasalahan yang akan disampaikan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, yakni ziyaratu Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mengunjungi, menziarahi Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa kemarin yang sudah haji? Mampir di kota Madinah di Masjid Nabi tidak? Mampir ya? Ya, biasanya mampir di apa? Di Madinah. Baik sebelumnya maupun setelahnya. Ya, baik sebelum hajinya maupun setelah hajinya. Tusannu ziyaratu Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syaddur rahli ilaihi fi ayyi waqtin min ayyamis sanati. Disunnahkan mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syaddur rahal, dan apa? Disunnahkan untuk melakukan safar ke Masjid Nabi. Melakukan perjalanan jauh ke Masjid Nabi alaihi salatu wassalam fi ayyi waqtin, di waktu kapanpun, min ayyami sannati, dari apa? Hari-hari, di hari-hari di selama setahun ini. Tidak ada waktu khusus. Tidak ada waktu khusus. Kapanpun boleh. Kapanpun disunnahkan untuk mengunjungi Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Sawa'un akana dzalika qabla al-hajji aw ba'dahu. Sama saja apakah ziarah tersebut, mengunjungi Masjid Nabi tersebut sebelum haji atau setelahnya.
disunahkan, sama-sama disunahkan. Walaisa laha waktun khasun, dan tidak ada waktu khusus, tidak ada waktu khusus untuk menziarahi Masjid Nabi ini. Wala dakhla laha fil haji, dan menziarahi Masjid Nabi ini apa? Tidak masuk di dalam manasik haji. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan haji. Ya. Mau apa? Mau mampir ke Masjid Nabi atau tidak berhubungan, tidak berkaitan, tidak berpengaruh dengan ibadah hajinya. Ya. Walaysat min syurutihi wala min wajibatihi, dan menziarahi Masjid Nabi ini bukan termasuk syarat-syarat haji atau juga bukan kewajiban-kewajiban dalam haji. Lakin akan tetapi, walaupun tidak berpengaruh dengan haji, akan tetapi yanbaghi, sayukyanya, seharusnya, liman qadima ilal haji, bagi orang yang dia datang untuk haji, an yazura masjidahu sallallahu alaihi wasallam, agar dia mengunjungi Masjid Nabi alaihi salatu wasallam, qabla adai faridatil haji au ba'daha, sebelum menunaikan kewajiban haji atau setelahnya. Hendaknya dia mengunjungi Masjid Nabi. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, maka hendaknya dia ini apa? Mampir ke Masjid Nabi alaihi salatu wassalam, baik sebelum menunaikan haji atau setelahnya. Lakana arfaqa bihim, niscaya hal tersebut melompat. Wa bi khasati, dan terkhusus man yashuku alaihi safaru ila hadhil amakin, dan terkhusus yakni orang yang dia berat untuk melakukan safar ke tempat-tempat ini. Ya seperti kita nyelake untuk apa? Ziarah ke Masjid Nabi, kan berat kan? Dari sini ke sana butuh dana yang banyak. Ya. Maka apa? Bagi penduduk Indonesia, maka ini orang-orang yang mungkin berat untuk melakukan safar khusus cuma untuk apa? Menziarahi, mengunjungi Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak dibarengi dengan haji atau umrah. Ya. Maka ini apa? Lebih dianjurkan ketika mumpung haji atau umrah, mereka apa? Mengunjungi Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Falau marral hujjaju bil Masjidin Nabawi, maka kalau al-hujjaj yakni jamaah haji ini melewati Masjid Nabawi, wa sallau fihi, dan dia bisa sholat di dalam Masjid Nabawi, lakana arfaqa bihim, maka hal itu apa? Arfaqa bihim, lebih baik bagi mereka. Wa a'dhama li ajrihim, dan lebih besar pahala mereka. Wala jama'u bainal husnayaini, dan mereka niscaya mereka telah mengumpulkan dua kebaikan. Yakni ada faridatil haji wa ziyaratil Masjidin Nabawi lis-sholati fihi, yakni menunaikan kewajiban haji dan mengunjungi Masjid Nabawi. Ya. Ini bagi mereka orang yang apa? Berhaji kemudian dia melewati apa? Mengunjungi Masjid Nabawi dan sholat di dalamnya. Lissolati fihi, untuk sholat di dalamnya. Ya, jadi mengunjungi Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam ini apa? Tujuannya apa? Dalam rangka untuk sholat di dalamnya.
Tujuan utamanya untuk sholat. Karena apa? Keutamaannya yang besar ketika seorang itu apa? Sholat di Masjid Nabawi, bukan yang lainnya, bukan yang lainnya. Ma'al ilmi kama sabaqa, bersamaan dengan ilmu, ya, mengetahui bi anna hadhihi ziyarata, bahwasannya ziarah ini, mengunjungi Masjid Nabawi ini, laisat min mukammilatil haji, bukan termasuk dari perkara-perkara yang menyempurnakan haji, tidak ada. Jadi mengunjungi Masjid Nabawi ini bukan perkara yang bisa menyempurnakan ibadah haji, tidak. Wala dakhla laha fih, dan tidak terkait di dalam ibadah haji, tidak ada kaitannya. Fal hajju kamilun wa tamun biduni hadhihi ziyarati, maka haji itu sempurna, tetap sempurna dengan tanpa ziarah ini, dengan tanpa mengunjungi Masjid Nabi, ibadah hajinya tersempurna. Wala irtibata bainaha wa bainal haji al-badah, dan tidak ada keterikatan antara mengunjungi Masjid Nabi dan haji sama sekali, tidak ada kaitannya sama sekali. Karena mengunjungi Masjid Nabi ini sunnah tersendiri, tidak terkait dengan ibadah haji. Kemudian muallif di sini, para penulis di sini menyebutkan dalil-dalil disunnahkan mengunjungi Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Wal adilatu ala masyru'iyyati syaddir rihali li masjidihi sallallahu alaihi wasallam wassalati fihi katsiratun, dan dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya melakukan safar menuju Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disyariatkan salat di dalamnya itu banyak, dalilnya banyak. Minha, di antara dalil-dalil tersebut, yang pertama, yakni qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, tidak boleh dilakukan safar kecuali menuju 3 masjid ini. Al-Masjidil Harami wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Yakni 3 masjid tersebut, yakni Masjidil Haram, Masjidil Rasul, yakni Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Maka ini apa? Menunjukkan disyariatkannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Kemudian dalil yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Salat di masjidku ini khairun, lebih baik dari 1000 salat di tempat yang lainnya, illa kecuali Masjidil Haram. Ini menunjukkan keutamaan apa? Keutamaan Masjid Nabawi. Ya. Karena apa? Barang siapa sholat di Masjid Nabawi, sholatnya terhitung apa? Dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat daripada sholat di tempat yang lainnya. Ini keutamaan yang besar. Sehingga apa? Ya hendaknya seorang yang bersafar menuju negeri
sana untuk berhaji atau umrah, maka hendaknya apa? Ya berkunjung ke Masjid Nabawi dalam rangka mendapatkan keutamaan yang besar ini. Ya. Dan keutamaan ini didapatkan dengan apa? Dengan sholat, bukan dengan yang lainnya. Ya. Keutamaan ini dalam sholat. Ya. Lebih baik daripada 1000 sholat di tempat yang lainnya. Ya. Kecuali Masjidil Haram. Adapun Masjidil Haram keutamaannya apa? Sholat di sana berapa? Bernilai berapa? 100.000. 100.000 sholat daripada tempat yang lainnya. Ya. Mi'ati alfin. Ya. 100.000. Ya. Adapun di Masjidil Aqsa berapa kali? 500. 500 kali daripada tempat yang lainnya. Iya, salat apapun, salat apapun. Karena lafadznya salatun, salatun menunjukkan salat secara umum. Karena isim nakirah menjadi apa di awal jumlah maknanya sangat umum sekali. Iya. Apapun salatnya. Iya. Salat tahiyatul masjid atau salat duha bagi kita orang yang safar ke sana, ya lakukan sunnah-sunnah tersebut. Iya. Kecuali sunnah rawatib gugur karena safar. Salat rawatib itu gugur karena safar. Kecuali rawatib qabliyah subuh. Qabliyah subuh itu masih dikerjakan sebagaimana Nabi SAW mengerjakan. Adapun sunnah-sunnah yang lainnya maka tetap dikerjakan. Salat duha, salat witir dan yang lainnya. Maka kalau itu memudahkan, itu mudah maka dikerjakan. Apanya? Kebaikan ini nanti akan disebutkan. Untuk laki-laki dan wanita, dan wanita nanti disebutkan. Disyariatkan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian dijelaskan oleh para penulis di sini, fahadihin nususu, maka nas-nas ini, hadis-hadis ini, tadullu ala masyru'iyyati ziyarati masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-salati fihi li fadliha. Maka nas-nas ini, dalil-dalil ini menunjukkan atas disyariatkannya mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-salati fihi, untuk salat di dalamnya, li fadliha, karena keutamaan salat di Masjid Nabawi, wa mudha'afati ajriha, dan karena dilipat gandakan pahalanya. Hendaknya jamaah haji atau umrah yang berkunjung ke Masjid Nabawi sibukkan untuk ini, mengerjakan sholat di Masjid Nabawi. Wa tadullu aidan, dan nas-nas tersebut juga menunjukkan ala annahu yahrumu syaddur rihali li ghairi hadhil masajidits thalathati li qasdil ibadati. Dan nas-nas tersebut juga menunjukkan haram hukumnya syaddur rihal, yakni melakukan safar, perjalanan menuju selain masjid yang 3 ini
liqasdil ibadah, untuk tujuan ibadah. Ya. Tujuannya ibadah. Kalau sekedar melihat keindahannya mungkin masih tidak masalah. Tapi dia mendatangi sebuah masjid selain 3 masjid ini dalam rangka apa? Di sana ada keutamaan yang besar. Di sana kalau sholat di sana nanti bisa apa? Sholatnya lebih dekat dengan para wali misalnya. Ini misal saja. Maka tidak boleh, tidak boleh. Semua masjid sama hukumnya, sama. Maka tidak boleh seseorang itu khusus untuk melakukan perjalanan jauh cuma untuk beribadah di sana. Maka tidak boleh. Kecuali kepada 3 masjid ini. Kalau rekreasi maka nggak masalah. Rekreasi tujuannya rekreasi. Tapi rekreasi plus rekreasi apa mas? Biasanya rekreasi apa yang tujuannya biar dapat keutamaan di sana. Ini yang apa? Hati-hati, hati-hati. Khawatirkan bisa masuk larangan ini tasyaddur rihal. Maka fala tushra'u az-ziyaratu was-safaru li ayyi makanin fi anha'il ma'murati illa ila hadhihi al-masajid ats-tsalatsah. Maka tidak disyariatkan ziarah, mengunjungi, was-safar, dan melakukan safar ke tempat manapun fi anha'il ma'murah, di belahan bumi ini, kecuali ila hadhil masajid thalathah, kecuali menuju 3 masjid ini. Tidak disyariatkan, tidak disyariatkan. Maka maknanya ketika tidak disyariatkan, ya bisa jadi boleh selama tujuannya apa? Bukan untuk tujuan ibadah. Tidak ada keyakinan di sana ada keutamaan yang besar, bernilai pahala dan seterusnya. Kemudian wa qasdul madinati lis-salati fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam masyru'un fi haqqir rijali wan nisa'i. Dan menuju kota Madinah untuk sholat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam masyru'un, disyariatkan pada laki-laki dan perempuan. Disyariatkan pada laki-laki dan perempuan. Lima taqaddama min umumil adillatil as-sabiqati, karena apa yang telah berlalu dari keumuman dalil-dalil yang telah lalu, menunjukkan berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian amma kaifiyatu ziyarati, adapun tata cara ziarahnya, tata cara ziarah Masjid Nabawi. Fa idza wasala al-musafiru ila al-masjid, apabila musafir, orang yang mau mengunjungi Masjid Nabawi ini telah sampai di masjid, ustuhibba lahu, disunnahkan baginya, an yuqaddima rijlahul yumna hala dukhulihil masjid, disunnahkan bagi dia untuk mendahulukan kakinya yang kanan ketika masuknya dia ke masjid. Disunnahkan untuk mendahulukan kakinya yang kanan. Kakinya ya. Jadi patokannya kakinya disunnahkan. Kalau tangannya bebas ya, tangannya berarti bebas. Ya jangan membayangkan dumbo, nggak masalah dumbo, saya jalannya terbiasa dumbo. Kemudian tangan kanan yang masuk ya apa. Yang penting apa? Kaki kanannya yang duluan disunnahkan masuk duluan. Iya. Wa yaqulu ad-du'a al-masyru'a 'inda dukhuli ayyi masjid. Dan
dia membaca doa yang disyariatkan ketika masuk di masjid manapun. Apa doanya? Ya, disunahkan untuk membaca doa yang masyhur. Di sini disebutkan Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Ya. Ini doa yang masyhur. Ya. Yang masyhur diajarkan Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Ya. Ya, walaupun lafaz bismillah di situ, hadis yang berbicara tentang lafaz bismillah di awal doa ini apa? Ada kalam di sana, ada perbincangan. Ya, yang rajih hadisnya itu lemah. Ya, tentang ada lafaz bismillah. Yang rajih mencukupkan dengan solawat, mengucapkan salam kepada Nabi dan Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya. Ini diriwayatkan dari apa? Riwayat Imam Muslim. Kalau nggak salah Muslim. Salah nanti dicek dulu. Hadisnya sahih. Iya. Jadi boleh dengan bismillah sebagaimana banyak para ulama yang mereka mengajarkan dengan bismillah karena hadis dari Fatimah, hadis dari Fatimah yang apa diajarkan dengan mengawali dengan bismillah, bismillah. Walaupun dengan lafaz setelahnya yang lain, lafaznya yang lain. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya, ini masuk ke masjid manapun disunahkan. Atau dia cukup dengan wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, maka apa? Ini ahsan, lebih bagus. Ya. Iya, ini ya ada apa masuk masjid, ada masuk masjid. Kemudian walaisa li masjidihi sallallahu alaihi wasallam dzikrun makhsusun, dan tidak ada zikir yang khusus untuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah masuk ke masjid Nabi, Masjid Nabawi, maka tidak ada zikir khusus. Tidak ada zikir khusus. Masuk biasa saja. Setelah membaca doa tadi, kemudian dia masuk. Kemudian thumma ba'da dalika, kemudian setelah itu yusalli rak'ataini. Dia salat 2 rakaat. Ya, dia salat 2 rakaat. Yakni salat apa? Tahiyatul masjid. Ya. Salat 2 rakaat. Fi ayyi makanin minal masjid. Di tempat manapun di Masjid Nabawi tersebut. Ya. Di tempat manapun dilakukan tahiyatul masjid. Wa in shallaha fir raudati fahuwa afdal. Dan jika dia mengerjakan salat tersebut di raudah, maka itu lebih utama. Ya. Jika apabila dikerjakan di raudah, itu lebih utama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu ada raudah, ada satu taman dari taman-taman surga. Nih. Ya, karena sekarang Masjid Nabawi mengalami pelebaran, maka apa? Mimbarnya ini apa? Mimbar aslinya bergeser, ya kan? Akhirnya bergeser. Karena apa? Pelebarannya juga ke arah kiblatnya, jadi maju. Kalau dulu kan namanya mimbar kan di depan sendiri ya, depan. Sekarang apa?
geser mimbarnya. Jadi bukan mimbar asli yang sekarang raudhahnya. Raudhah ini antara mimbar beliau dulu ketika berkhutbah, antara mimbar tersebut dengan rumah beliau, rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Makamnya beliau. Karena makam beliau ini di rumahnya Aisyah. Ya, disunahkan atau yang lebih utama melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid di raudhah tersebut. Ada tandanya mungkin. Tandanya apa? Karpet hijau. Yang lainnya karpetnya warnanya apa? Enggak ada karpetnya. Oh, dia itu bos. Oh, berarti susah berarti. Wa man zara masjidahu sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanbaghi lahu an yuhafidha ala ada'i shalawatil khamsi fihi. Seyogyanya, seharusnya bagi dia untuk menjaga melakukan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi ini. Misalnya di kota Madinah dia singgah berapa hari? Biasanya berapa hari di Madinah? 7 hari? 2 hari? 2 hari, berarti umroh. 2 hari. Maka hendaknya dia menjaga sholat 5 waktunya, dia kerjakan di Masjid Nabawi. Rugi. Karena sholat di situ ya dilipat gandakan sholatnya. Pahalanya dilipat gandakan. Ya, maka merugi kalau dia sholatnya di hotelnya atau di penginapannya. Ya. Adapun tentang hadis yang itu berbicara tentang keutamaan sholat arba'in. Sudah pernah dengar sholat arba'in? Sholat arba'in yang dia mengerjakan sholat 40 sholat, 40 sholat. Berarti dia mengerjakannya berapa hari? 8 hari. Karena 1 hari itu 5 sholat wajib. Adapun keutamaan tentang hadis tersebut yang rajih wallahu a'lam bishawab, hadisnya itu lemah. Hadisnya itu lemah. Akan tetapi kalau sudah tahu hadisnya lemah, terus jangan Terus jangan wah berarti enggak perlu ke masjid saja, hadisnya itu lemah. Bukan begitu ya, bukan begitu. Hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasanya ya keutamaan atau bahkan keharusan bagi seorang untuk mengerjakan sholat wajib itu di masjid. Dan hadis ini juga boleh jadi motivasi. Sebagaimana hadis yang berbicara tentang keutamaan amal dan hadisnya lemah menjadi motivasi kalau melakukan sholat arba'in berarti dia terjaga dari api neraka dan sifat nifak munafik. Maka bisa boleh jadi motivasi karena asal perintahnya itu ada. Maksudnya untuk mengerjakan sholat wajib di masjid itu kan masyru', disyariatkan. Tidak ada atau adanya hadis ini tetap disyariatkan sholat 5 waktu itu di masjid. Maka dengan adanya hadis, walaupun hadisnya ini dinilai lemah, ini bisa boleh untuk jadikan motivasi untuk dia kerjakan. Kalau ternyata hadisnya benar, ya alhamdulillah dapat keutamaan. Kalau tidak juga nggak masalah karena memang ini diwajibkan bagi saya untuk mengerjakan. Wallahu a'lam. Kalau yang namanya wanita lebih utama di sholat di masjid atau di tempat tinggalnya, ya di tempat tinggalnya itu lebih utama. Tempat tinggalnya itu lebih utama. Walaupun di sana, ya walau alam bisawab, melihat keutamaan yang besar ini, walau alam bisawab. Semoga dengan dia meyakini bahwasannya
dia bisa terlepas dari banyak fitnah ketika dia keluar misalnya, maka itu bisa bernilai mungkin lebih besar, ya semoga saja itu bernilai lebih besar daripada mengerjakan sholat dengan cara keluar dari tempat tinggal. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Tapi ada hak bagi wanita untuk apa? Untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Ya. Boleh, maksudnya boleh. Disyariatkan silahkan saja kalau mau datang ke masjid. Tapi kalau dia berkeyakinan saya lebih aman di apa? Di hotelnya ada penginapannya, ya itu asal lebih bagus juga. Bagus juga. Ya, ya wallah. Insyaallah kita lanjutkan kurang sedikit tentang Masjid Nabawi ini di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.